تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salah satu di antara 10 penyakit batin kita yang sangat berbahaya yang terdapat di dalam hati kita yaitu adalah al-hasad, yaitu penyakit dengki. Berulang kali sudah kita membicarakan penyakit dengki ini perlu mendapat perawatan kita. Karena penyakit batin kata Imam Ghazali apabila kita lihatkan saja, tidak kita obati, tidak kita buang, sampai masuk ke dalam neraka penyakit itu. Tetapi sebaliknya penyakit zahir, apabila si penderitanya meninggal dunia, maka penyakit zahir itu akan hilang. Misalnya sakit perut, apabila si penderitanya itu meninggal dunia, maka sakit perut itu sudah berhenti. Berbeda dengan penyakit dengki, maka penyakit dengki ini sampai dicampakkan ke dalam neraka, bahkan diusir oleh Allah Ta'ala menurut Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat para aulia Allah, berkat para ulama-ulama, berkat ketekunan kita duduk di majelis ta'lim, Allah menghilangkan penyakit batin kita itu, amin ya rabbal alamin. Tidak bisa kita mengobati penyakit batin seperti dengki itu terkecuali lebih dulu 4 caranya. Introspeksi dulu diri kita, lihat dulu aku ini dengki tidak. Yang kedua, di mana sumbernya datangnya dengki. Yang ketiga, apa bahayanya penyakit dengki. Yang keempat, bagaimana cara mengobati penyakit dengki itu. Maka apabila salah satu di antara yang 4 ini tidak ada, tidak mungkin disembuhkan batin kita. Inilah istilah kata-kata Imam Ghazali, bersih dulu batin, cabut belungkar habiskan dulu, bersih batin baru ditanami. Contoh, di dalam batin kita ada dengki, buang, masukkan ghibtah. Ghibtah itu adalah iri hati. Melihat orang kaya kita mau kaya, ya Allah mudahan aku kaya seperti dia, itu diperintahkan, tapi tidak mendoakan dia jahat. Dan penyakit batin kita misalnya adalah ria, cabut belungkar ria ini, setelah dihabiskan cabut belungkar ria ini, ditanami dengan ikhlas. Takabur hilangkan, masukkan dari takabur itu adalah tahaddus bin ni'mah. Jangan sampai tawadhu, jangan sampai takabur ini berakar kemudian tidak bisa kita buangkan, ditanami langsung, yaitu adalah tawadhu, tidak mungkin, terkecuali belungkar dulu. Kita ulangi, introspeksi diri itu dulu, perhatikan diri kita ini dengki enggak. Nah disitulah kata Imam Ghazali, check up dulu, check in dulu kalau pesawat, check up dulu kalau udara, periksa dulu aku ini penyakit dengki enggak. Nah untuk mengetahui itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, dengki itu ialah antakraha nikmatallah ala akhikal muslim, bahwa di dalam hatimu, di dalam hati, kalau ngomong kan bisa diatur. Saya pesimis atas musibah yang Anda dapat, saya tetap mendoakan semoga Anda senantiasa sukses, itu di lidah bisa diatur. Dalam hati mudahan mati kada behinak mulai, itu di dalam bisa diatur di lidah nih.
Alhamdulillah Anda datang haji dengan selamat, itu di lidah, tapi dalam hati mudah-mudahan datang haji kan terumpak motor. Itu di lidahnya bisa diatur. Di dalam hati apa? Antakraha nikmatallah ala akhikal muslim, bahwa pada dalam hatimu benci saudaramu yang muslim dapat nikmat. Saya sudah katakan, kalau saja masyarakat ini terjadi penyakit badangki-dangkian, berbahaya. Dan dangki inilah yang merusak citra persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nang merusak persatuan itu dangki. Kada nyaman hati orang dapat nikmat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui lagi di mana datang sumber. Datang penyakit dangki itu di mana? Di satu profesi, sejenis, sekerjaan, sapakerjaan, sagawian bahasa kitanya. Di mana kita berada? Di tuan guru. Waspada hati kita dengan tuan guru nang lain. Kita berada di mana? Di seorang pejabat, maka kita harus waspada kepada hati kita kepada pejabat yang lain. Kita berada di mana? Di pedagang, maka kita waspada hati kita lawan pedagang lain. Kalau orang lain sukses berdagang, kita gagal, lalu kita marah dengan dia. Mudah-mudahan ini macam-macam dalam batin. Jadi kita apabila berada di mana, hati kita lihat saudara kita yang satu profesi, sama pada petani, sama pada pedagang, sama pada pejabat, sama pada ustadz dan kiai. Bila hati kita tidak enak, bila hati kita tidak nyaman melihat saudara kita seperti tadi, kita sudah diserang satu penyakit namanya dangki, dan tidak bisa datang ke hadrat Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, walaupun ustadz dan kiai, tapi kalau dangki terserang dalam batinnya, diusir, tidak bisa datang ke hadrat Allah Ta'ala, dan tidak bisa bertemu nanti dengan Allah Ta'ala karena batinnya masih bersih. Kalau kembali kepada cerita Isra Mi'raj, Rasulullah sebelum berangkat menuju hadrat Allah Ta'ala dioperasi dulu. Ini diulangi aja lah, mau ulangi aja nya. Yang ketiga, jadi kalau pertama kita introspeksi, check up, dan ini kada bisa terkecuali duduk di majelis taklim. Kalau misalnya nanti malam atau antara maghrib isya datang kepada dokter spesialis penyakit jantung, Pak, coba periksakan bang ulun nih, apakah ulun ini dangki kada? Ujar dokter, maaf saja Pak, mungkin Bapak salah datang kira-kira. Tuh nanti Bapak berangkat ke Banjarmasin, ke Kayu Tangi Ujung, di situ anak mengetahuinya Pak. Artinya kita dipadahkannya gigilaan. Jadi mengetahuinya ini duduk di majelis taklim, maka itu menuntut ilmu itu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kewajiban tentang pembersihan batin. Kitabnya biar kecil yang kita bicarakan, tapi keterangannya diambil dari kitab-kitab yang besar. Syukur alhamdulillah kita mati. Syukur alhamdulillah kita masih hidup, tidak mati dalam keadaan dangki. Bayangkan datun ini kita bahari nang rarahatan pada dangkiannya lawan orang tuh mati, nah kayak apa sih kasih ya. Yang kedua, kita mengetahui di mana datang sumbernya. Dari sumbernya datang dangki adalah satu profesi. Jadi lebih jelas apabila saudara kita dapat nikmat kita tidak enak hati, saudara kita dapat musibah kita suka dan gembira, berarti kita sudah nyata diserang satu penyakit dangki. Si anu jurang nukar motor buatnya bungol bana setua anjing bukit neno bepala bukit bana itu sama pada balu. Umanya si anu jar ada nah hendak kawin sakalinya bungol bana satuan itu jar tada hulu inya kawin pada aku balun itu bungol bana itu mudahan lakinya tuh lamah. Ya Allah, maksudnya lamah berjalan kan pian ini ahli tafsir seberatan mendoakan orang lama. Jadi satu profesi. Yang ketiga, ini sampai di sini pembicaraan kita, mengetahui bahayanya
Berapa bahayanya penyakit dangki? 8. 1 sampai 5 sudah dibicarakan. Tanya satu demi satu, kada ingat lagi. Lebih baik diulangi. Yang pertama dari 8, ifsadut ta'ah, runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ka majelis taklim datang aja, ka urunan datang, sembahyang berjamaah rajin, lawan laki taat, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya. Alhamdulillah. Tapi sayang 1000 sayang, batin dangki dengan orang lain. Seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil, sejak akil balik dan nilai, hancur seluruhnya. Sian lah. Mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita bahrina kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki. Kasihan. Apalagi saingan, Allah Akbar, calon sama pada calon presiden, sama pada calon gubernur, sama pada calon bupati, sama pada calon camat, sama pada calon lurah. Yang satu pangkat, yang satu diterima oleh masyarakat, yang satu tidak. Kalau saja yang tidak, ini penyakit dangki berbahaya. Awas muhai, awas kam, awas, awas kam bini kam, kayaknya mau ada gigilaan mulai. Aku tulak ke dusun, anak berangkat ke dusun. Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan, mengantisipasi kalau orang sudah naik daun itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin, itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kalau sampai kepada wa min syarri hasidin, Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah, Muhammad, kau harus berlindung kepada aku Muhammad, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dangki itu titik jenuh terakhir adalah al-qatlu, membunuh. Sangat berbahaya. Pokoknya karena nyaman melihat orang dapat nikmat. Kayak apa caranya seorang kada kau mahantup upahakan. Nah, kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur, bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi, iyyaka wal hasada fa innal hasadat ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun, berkubarnya api dengan waktu relatif, waktu yang sebentar sudah sirna bangunan itu di persada bumi. Sejak akil balik kita kerjakan ibadah, kita kumpul ibadah, tapi selalu diserang penyakit dangki. Kada enak hati melihat orang dapat nikmat, hancur ibadah kita. Sudah mulai takutan dah, dangki itu mulai takutan. Tambah nanti terakhir yang keempat pembahasannya bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Orang penyakit dangki itu al-ifdha ila fi'lil ma'asi, atau izdiadatul ma'asi, bertambah-tambah maksiat. Ya Allah, Pak, Bu, kebaikan sudah gugur hancur, maksiat dicatat orang. Apa gunanya hidup lagi? Coba kita bayangkan, apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur kalau seluruh ibadah kita itu hancur, kemudian ibadah kita hancur, maksiat tulis surang terus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup dia. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bighibatin au namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya ado domba, ada kalanya mengupat.
Tengah malam tuh bila nang bini tuh dangki kuyanya tuh nang sebelah rumah tuh abahnya aja tuh umanya udin sebuah rumah tuh aja dari padek nere tuh ketianan pulang nang apa masa terserah orang bebi ini belaki itu betianan gak kadakah nang orang nang kada sing lakian tuh bang betianan. Oh kalau seorang nih jadi bibinin betianan tuh gura kada sing lakian tuh ada ikutan. Siti Maryam tuh kan kada sing lakian mbak anak kan pian Siti Maryam lah pian ijah Maryam tuh malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada Andika si Udin merujaknya di tengah awak bepala banan menuruti Maryam tuh kada gagampangan Maryam tuh saumuran kada suah ke pasar seorang naran Maryam talu kali sehari ke pasar kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna lakiha karena orang dangki manguya ado domba ya Allah mengupat ado domba anjur atar ya Allah ado domba anjur atar anjur domba diadu ado domba Napa sebutnya lagi ado domba anjur atar maksudnya lagi enggak ada 3 tuh nah ado domba diadu anjur atar dianjur gitu jaga wian tak nya 3 rajin tak adu asah diadu itu 3 adu asah adu domba anjur atar hari-hari gawian nang itu aja tuh penyakit dangki tuh punya kada ada penyakit dangki orang betianan enggak kada sing lakian itu kan itu urusan orang apa kita mau orang itu kita lebih banyak dosa daripada orang lain kenapa aku mengharungi urusan orang kita menguyai orang itu ini aku aja kita banyak nih berdosa pada inya mungkin maksiatnya itu aja kalau aku banyak lagi maksiat pada inya kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain persitan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada kalau penyakit kita dalamnya kadada bersih tapi punya penyakit bersih kada bersih dalam batin kalau perlu buat dalam koran kalau perlu licihakannya tuh Guru Bakri tuh ini tuh ini kayak apa caranya menutup kemuliaan orang kayak apa caranya supaya orang lain melicihkan inya juga ikut itu terdapat di dalamnya penyakit dangki kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa percakapan dengan iblis yaitu 2 ustadz dan kiai dengan pedagang itu rawan dangki itu rawan mana dangki itu guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dangki jadi kita harus waspadalah ujar Bang Napi yang ketiga kalau amal ibadah sudah runtuh tidak ada nilai maksiat bertambah yang ketiga hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui ya Allah apa gunanya lagi hidupmu Nabi kada mengakui umat siapa kita umat Abu Jahal nah Pak sekali lagi ini kita harus datang ke majelis taklim untuk membersih batin kita jadi kalau di kampung itu tahu kerja pagi sore kita cuma sekedar kawan sekedar itu aja kada sampai ke hati jangan usah jangan dikawani pastinya didintu aja bahasa Banjarnya sabab apabila kita mengawani orang jahil nang kada mau datang ke majelis taklim kita berhasil didangkinya gagal dihapuskannya hapus di muka dari baiknya di belakangan lain itu nang dikatakan peribahasa pampat di luar rencong di dalam di lidah pandai bertanam tebu dalam hati racun berbisa ujar orang Kalua sangat membahayakan hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui umat ya Allah sekali lagi mudahan datun ini kita diampuni bahari nagainlah kada sampat memberasihi batin ini dangki aja seumur sin mati coba yang
bersumber pada hadis Rasulullah minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wala ana minhu. Kesimpulannya, kada aku kakui umat tiga ini. Pertama, orang na mendengki orang. Yang kedua, orang na anjur atar, la yadkhulul jannata namam. Anjur atar, adu asah, adu domba. Kenapa Rasul kada mengakui umat orang na anjur atar? Sangat membahayakan. Bahaya banget. Misalnya ada seorang perempuan nang muar lawan bini guru talib. Ini misal nang kada dikakui umatnya, datangnya guru talib tulak pembacaan. Akun jangan misalkan lah, akun aja. Nggak ada akun kada jadi kita nalain pulang. Datang bibini, maka pina belanji ungah benar. Guru talib perhatian pembacaan. Assalamualaikum. Ujar bini guru talib, Waalaikumsalam. Masuk bu. Apa kabar? Mana guru? Guru mana? Nalintok, pinalintok guru mana? Oh iya. Ujar bini guru talib, sidin aur babacaan. Napa bu? Napa garang? Jangan harap-harap si Dine. Guru-guru wayah ini. Napa bu? Jangan terlalu harap si Dine. Napa bu? Terlalu harap si Dine kayaknya 3 anaknya hanya ketahuan. Paham ya lo kata artinya tak? Artinya mencuriga sudah memadahkan bahwa guru talib babini anom. Itu kan ipiknya tak? Benaran gak bu? Nah, rancak kalau malam-malam rajin tengah malam hanya datang. Rancak kayak bu. Nah, babacaan bapak adah nara padahal menggilir dong. Maka bisa bagamat terakhir. Anaknya tumbak lawan sarapang tauman jemuhannya nih tuh. Benaran gak bu? Bangal lagi aku cakap di kemana madahkan sini naik. Aku sih yang dikam tuam tapi dah ancap suara buar badannya. Ibu medai ibu karena terdengar kada bulan Rajab ya tuh bacaan tengah malam datang. Nah ya tak ya tak awas kayak mau datang. Nah, di mana guru talib didatangi pulang oleh si bibi ini tadi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pian rancak ay guru li babacaan tengah malam mendatang. Nanganaran tugas kan masyarakat meminta lawan ulun kada kawai. Kasihan pian guru. Nah, apa kasihan? Kasihan pian deh. Kasih to kamari mencari akan bini, ternyata bini na kayak itu ya Allah. Napa garang bu? Nah, bibinian wae ini ya. Pulang deh, kasa panggal pulang menyalok. Mun aku kayak itu bini guru ay kada mohan makada, mun piragah kada. Bibinian guru ay kada saikong guru ay. Jangan guru jangan bujur tuh kasihan pian. Napa garang aja guru talib kasihan ulun melihat ini mata seorang nah begalut di rumah begalut aja orang badakan begalut midai aja guru talib ini midai aja nang jago talib umahnya nih soroh babacaan soroh kemana-mana aku cocok aja ini juga nah kayak itu bibinian leh awas pun aku datang enak maka ujian namanya tadi awas mendatang juga 2 awas dah. Kasihan guru talib hanyar datang mendak sepeda motor di sebelah gerasinya abahnya
jangan lagi datang ke sini. Tuh tunti bini anom jan. Beuh, Guru Talib menyuruh aku tunti bini anom. Saurang tuh pangana salingkok. Nah, nya pikir. Mun kita rusakan tuh panjang mana kisahnya nih tata. Itulah. Tuh nang bibini nang pinang belanji tadi tuh nah, nang belanji tuh. Tuh nah, pasti masuk neraka, dijamin Rasulullah. Untung mana nih? Pasti masuk neraka dijamin. Karena hadis Nabi la yadkhulul jannata namam. Hancur rumah tangga orang. Apalagi nang di rumah tangga itu nang bini naranya minah, hancur minah. Sian. Dalam hadis ini layadu apa? Laisa minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanat. Orang nang datang lawan dukun. Nang kebanyakan nang datang lawan dukun ini bibinian. Nang di madu, omah ada kisah lagi ya. Wani mati jadi hantu. Asal laki baampih babini anom. Dan mun handak bini kita di rumah tuh kita nih hendak minum banyu tawar terus cobakan babini di sini banyu tawar, di sini banyu tawar, di jabaknya banyu tawar terus semua habis banyu tawarnya nyata. Dan bibinian pulang mun hendak langsing awak kada usah macam-macam obat diet, kada usah biniak laki itu nah biniakan langsing awak langsung tuh dijamin gak langsing. Tapi stres pang jagarnya tuh. Yang keempat, kita kembali, bahayanya penyakit dengki. Yang keempat, dukhulun nar, masuk neraka. Coba pikirkan dah dalam hati jadinya. Cuma tadi Anda mengetahui bila orang dapat nikmat kita marah, bila dapat nikmat kita dalam hati muar lawan orang, dapat musibah kita bahapus. Iya tuh, iya tuh nang bahayanya nang delapannya. Yang keempat, masuk neraka. Yang kelima, yaitu husnun daimun bila faidatin bal ma'wizrin. Sakit hati bahasa Banjarnya satumbangan, sakit hati buat selama-lamanya. Itu yang kelima, minggu tadi sudah kita bicara. Ya ada si anu aja nukar motor garing, imbah nukar motornya nukar toko pulang aja. Ya Allah, dibawa ke rumah sakit. Imbah itu aja nang bini pulang mak, nang bini pulang nih, membini akan inya umar rukunnya di rumah tangga mati kesian. Sakit hati. Jadi kita kalau hendak sakit hati buat selama-lamanya, silahkan dangki lawan orang. Apa kita mengetahui orang lain? Orang dapat nikmat kita suka, orang dapat musibah kita sedih, normal hati kita. Yang keenam, al-ifdha ila idraril ghair. Nah, ya sampai al-qatlun. Yang keenam, yaitu membawa kepada orang lain mudarat sampai usaha orang penyakit dengki itu membunuh. Seorang kada kau membunuh, upahakan. Nah, ini bahayanya penyakit dengki. Apa tidakkah kita ingat cerita Nabi Yusuf? Apa tidak ingatkah kita cerita putra Nabiullah Adam alaihissalam, antara Kabil dengan Habil? Itu dengki. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sampai kepada ayat uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ujar Yahuza, sudah Yusuf campakkan dalam sumur.
Usaha terakhir orang penyakit dangki al-ifdha ila idraril ghair, yakni al-qatlu. Usaha terakhir adalah hendak membunuh. Bahasa Banjarnya kada nyaman hati melihat orang nyaman, kada puas, kada hapus mun kada orang tuh mati. Nah, kembali kepada tadi bikin ranjau qul a'udzu birabbil falaq 13 kali sesudah sembahyang asar. 7. Umyul kalbi, mata hati buta. Aduh, kalau sudah mata hati buta tidak ada manfaat lagi hidupnya. Wa idza matatil qulubu lam tanfa'hul mawa'id. Apabila kata Rasul mata hati ini buta, tidak manfaat lagi nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa kesalahannya? Dangki lawan orang. Ayo japian kalau orang dangki itu tak umbai di warung, bayariakan dia minum banyu, tadinya ingat apa enggak baikan seorang. Tatap di mana ada kesempatan hati hantupnya. Itu penyakit dangki. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, orang jahil kada perlu kita terlalu banyak bergaul. Sekali lagi, orang jahil jangan terlalu kita banyak bergaul, karena inya jahil kita berhasil, didangkiinya gagal kita dihapusakannya. Atau nang kada mau duduk ke majelis taklim, tahu dagang aja, tahu bahumah aja, tahu jabatannya aja, kada pernah duduk ke majelis taklim, apalagi membahas masalah dangki ini. Jangan dikawani. Paling assalamualaikum, kemana pian, selesai. Sampai sehati berbahaya, berbahaya, dibunuhnya kayaknya. Apalagi orang jahil. 7. Yang terakhir, yang ke-8, al-hermanu wal khudlan. Orang itu tidak akan bisa mencapai kedudukan orang yang didangkiinya, dan orang itu bertambah kehina. Bungol banaja guru bakri itu bacaan banyak pada orangnya, bungol banaja kada mau tuh inya bacaannya kada mau tuh banyak kayak orang tuh, kada mau tuh, dan tambah hina. Berbeda dengan orang tawal tuh duduk mendengar, nah kayak itu nak umpat juga bertambah mulia. Karena dalam hadis Rasul, al-hasud la yasud, orang dangki tidak bisa jadi pemimpin yang diridhai oleh Allah. Yang terakhir, pembicaraan kita yang terakhir adalah dari 4 tadi, bagaimana cara mengobatinya. Di check up sudah, sumber datangnya sudah tahu, bahayanya sudah tahu. Misal darah tinggi, check up bapak tekanan darah tinggi. Di mana datang sumbernya darah tinggi bapak? Bapak karena memakan makanan yang sifatnya panas seperti daging. Bapak terlalu banyak berpikir, bapak terlalu kurang tidur, bapak terlalu banyak problema. Ini akan kambuh nanti pak, penyakit dangki. Nah, kemudian bahayanya kalau bapak ngotot tetap memakan makanan yang panas-panas seperti daging, seperti mana daging sapi, daging apalagi kambing, bapak ngotot, jangan salahkan kami pak, bapak bahayanya akan mati terkejut. Nah, lalu bagaimana obatnya? Setelah diketahui oleh dokter bahwa penyakit itu adalah penyakit darah tinggi, obatnya aja dokter ini. Nah, itu kan sama penyakit batin, penyakit lahir. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ingat, pertama, Allah Al-Hakim. Al-Hakim yudabbirul amra. Nang maatur itu siapa garang? Nang maatur dunia ini siapa? Allah. Nang menghendaki inya kaya siapa? Allah. Kehendaknya lah segitu, memang kehendaknya, tapi langsung juga kehendak Allah Ta'ala. Marah kita dengan dia berarti kita marah dengan Allah nang maatur. Secara total kesalahan penyakit dangki adalah protes terhadap apa yang diatur oleh Allah. Jelas kan? Jelas kan sudah bu? Secara total penyakit dangki itu kesalahannya dia selalu protes terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Berani mengatakan Allah tersalah, meletakkan kemuliaan lawan inya nang cucuknya aku. Kenapa Tuhan menyugihakan inya nang cucuk sugi itu aku? Berarti inya hendak jadi Tuhan. Bungol bana.
munnya banuntut ilmu manarima kan syukur aku bahari nang kaya itu wayah ini ampi sudah berhenti aku Bu, jawab dengan jujur. Bu, jawab dengan jujur. Bila kada hiran kita ampihan. Laki pian malajari lah Bu. Nah kayak ini malajari lah. Kada susuaraan muarnya. Laki pian malajari lah cara menghilangkan dangki ini Bu. Dangarakan bae dangarakan. Aturannya kada usah benyaring nah itu laki diganang aturannya lelakian ini supan badan kada malajari lawan bini. Nah tapi ujar lelakian sudah kami usahakan nah tambangnya Bu, nah berangkat duitnya nah aku kada kau malajari buah, kada kau malajari umanya jangan malajari ikam aku kan gaya apakah tulakan kita tuh lepas kewajiban buah pindah unggut pulang lelakian lelakian ini buah dasar patuh bau unggut si Den coba kan bedangkak unggut jadi jangan kita memprediksi Allah Ta'ala salah liwah satu. Yang kedua Allah ma'atur jakanya sama kehendak kita pas hancur dunia ini pian. Nikmatnya orang susah karena ada orang sugih, nikmatnya hidup orang sugih karena ada orang, nikmatnya hidup orang alim karena ada orang jahil, nikmatnya orang jahil karena ada orang alim. Bah nang susah nih jangan ada orang sugih mambil mau upah ya Allah. Jadi ke atas kita diberi nikmat jangan sombong, kasihani orang miskin. Sementara si miskin jangan mendangki orang sugih. Alhamdulillah ada orang sugih cakat yang ngalih mambil upah. Ujar si sugih pulang alhamdulillah ada orang susah cakat yang ngalih mau upah. Ini Allah maatur nane je Tuhan patok nane na patot jadi gogo nane bagus jadi muget nane bagus jadi sugih nane bagus susah mun sugih sebagai taan ancol dunia ne apalagi susah sebagai taan begini ancol hujung gak Allah dasar bijaksana Allah Ta'ala. Contoh orang bahuma jangan sombong bos saya mun kada ada mambil upah batanam kam kada imbah pahumaan mau tuh bungulai bujur kah musim katam pulang kawalah surangan aja bos tuh mengatam malabang ada kawa ada pengangaron datang di hulu sungai kasihani sayangi jangan dibungulinya ini dibunguli kenapa membunguli orang susah baliknya pakai parban sakit kepala nah beparban apa memang sakit kepala tajulur ilat pengangarun ini balik apa ini tapi kada kurang-kurang pengangarun juga gayangnya hantu pekan pajalnya juga jadi kadu-duanya bungol sama pada bungol kada baik nang bagus tuh seikung bungol seikung pintar nah, misalnya lalakian bungol nang laki tambok nah lalaki nang laki nah misalnya nang laki bongol nang bini tambok jadi nang laki betongol nang bini managok kenapa bepian nguling artinya pas ya kalau tenang pas kada yang nyaman ditagoknya seikungan tuh bang jadi Allah maatur dan berbagi sudah kepelingan Allah maatur kita jangan mendengki orang jangan Allah maatur nikmatnya rakyat karena ada pejabat ya kalah nikmatnya pejabat karena ada saling harga menghargai saling hormat menghormati hidup nih jangan saling melikihkan dan jangan saling menghinakan karena itu Allah maatur syukuri
syukuri, jangan disombongi, jangan kita dangki, sama-sama bahwa itu Allah matur. Itulah pandangan orang-orang tasawuf. Bila beilang lawan orang kaya, inya kada beilang lawan orangnya kayanya kada, memandang kekayaan Allah na memberikan lawan inya. Inya beilang lawan orang miskin, Allah bersifat qahar, memandang kepada orang suki tajalli, Allah taala bersifat al-mughni, tajalli Allah taala bersifat apalagi al-mudhillu. Itu semua itu pandangan tasawuf adalah kepada perbuatan Allah dan sifat Allah, makam tauhidul af'al dan makam tauhidus sifat. Insya Allah kalau dari awal kita mulai membicarakan tadi sudah sampai terakhir, penyakit dangki itu hilang. Mudah-mudahan Allah pengasih dan penyayang menghilangkan penyakit batin kita, mudah-mudahan menyelamatkan kita dari sejak di dunia nanti ke negeri akhirat. Dosa dan kesalahan, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan melangkah berikutnya penyakit batin pada minggu yang akan datang. Dari dangki melangkah lagi penyakit yang berikutnya, yaitu adalah al-bukhlun wa hubbul mal. Cukup sampai di situ dulu. Al-Fatihah.